Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julien Drollon yang berusia 40 tahun, ia berasal dari Nantes, Prancis. Ketika hijrah memeluk agama Islam adalah sosok berkepribadian menonjol dan unik. Julien telah berpindah-pindah ke sejumlah agama mulai dari Buddha, Kristen, dan yang terakhir memilih Islam menjadi seorang Muslim pada 2012 lalu. Julien Drollon adalah seorang mualaf asal Perancis yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia adalah mantan reporter internasional dan penyanyi sekaligus penulis lagu. Julien mengisahkan perjalanannya menuju Islam, dan bagaimana dirinya merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya yang tidak mengakui Islam. Semasa kecil Julien yang beragama Kristen Katolik begitu religius dan ingin menjadi seorang pendeta. Namun ketika masih merasa tidak puas menjadi seorang penganut Katolik, sang ibu mengarahkan dia ke agama Buddha dan mengizinkan untuk bepergian pada usia 18 tahun. Julien memiliki kesempatan untuk berkeliling dunia ke lebih dari 50 negara, dan Islam adalah agama terakhir yang terlintas di hatinya. Pada generasi ibunya yang menganut Katolik terjadi pengabaian karena berbagai alasan, tetapi mereka masih percaya pada Tuhan atau sesuatu yang bersifat spiritual. Sekitar tahun 1990, dengan keyakinan yang kuat ia memaksa dirinya untuk pindah ke Buddha akibat sosok Dalai Lama. Mereka menggunakan film untuk mempromosikan agama ini, dan Julien menyukai bagian meditasi damai dari Buddhisme, yang sangat mirip dengan kesendirian dalam Islam. Julien menceritakan hal yang membuat dirinya mempertanyakan keyakinannya. Jadi dulu saya menjadi penyanyi selama beberapa tahun. Ketika saya berada di Hong Kong untuk konser di sebuah festival, saya bermain di depan penyanyi favorit saya. Saya bertemu dengannya dan dia menghadiri konser. Saya merasa sangat rendah hati dan berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya pikir saya tidak benar. Tiba-tiba sesuatu membuatku sadar, saya memiliki kehidupan yang baik dan segalanya, tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Saya tahu tidak menjalani hidup dengan cara yang benar. Saya tidak bisa mengatakan apa itu jadi pemicunya. Julien memutuskan untuk berjalan 1000 km dari perbatasan Spanyol menuju pantai barat Spanyol. Dia menghabiskan waktu 30 hari. Itu adalah pengalaman yang baik karena saya mulai mencoba merenungkan Tuhan. Saya bertemu banyak orang Kristen di sepanjang jalan. Jadi itu adalah peristiwa besar karena saya berbicara dengan Tuhan sambil berjalan dan saya memintanya untuk mewujudkan dirinya dalam hidup saya. Saya ingin menemukannya dan saya percaya bahwa berjalan adalah bagian dari proses tersebut. Di akhir perjalanannya yang menempuh 1000 km, Julien berbagi perasaannya. Sayangnya, setelah berjalan 1000 km, saya tiba di Santiago de Compostela. Saya menghadiri sebuah upacara dan ada seorang pria Brasil yang datang ke arah saya dengan sepeda dan itu membuat saya takut. Kemudian saya mengatakan kepadanya sebuah penghinaan dalam bahasa Brasil dan dia juga menjawab dengan sesuatu yang buruk. Ketika dia merasa sangat buruk setelah berjalan 1000 km, saya pikir saya merasa lebih suci. Jadi setelah kejadian ini, saya sadar jalan kaki saja tidak cukup. Anda harus berjalan dengan sesuatu yang memberi Anda bimbingan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain.